Jumpa lagi bersama Aida Happy Family YouTube channel. Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani juga sehat rohani, serta dihindari dari segala macam mara bahaya. Jangan lupa untuk selalu mensubscribe, like dan komen YouTube channel dari Aida Happy Family. Kali ini kita akan berbicara tentang hubungan interpersonal. Kita mengambil salah satu daripada yang dikatakan jendela Johari. Di jendela Johari, di sini ada hubungan antara Anda dengan saya. Jadi ada zona di mana kita sama-sama tidak tahu, ada zona di mana kita sama-sama tahu. Maka jendela Johari membagi ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah arena. Arena dikatakan adalah hal-hal yang Anda ketahui dan saya juga ketahui. Kemudian yang nomor 2 adalah blind spot saya. Kemudian strength Anda. Apa itu? Hal-hal yang tidak saya ketahui tetapi Anda ketahui. Yang ketiga adalah strength saya dan blind spot Anda. Maka kebalikan dari nomor 2, yakni hal-hal yang saya ketahui tetapi tidak Anda ketahui. Dan yang keempat adalah misteri. Hal-hal yang Anda dan saya sama-sama tidak mengetahui. Kemudian ada pola transaksi dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, child to child. Jadi dia maunya bermain terus dengan sesamanya. Makanya dikatakan hubungannya child to child. Yang kedua, child to adult. Di sini adalah child to adult. Porsinya adalah mengandalkan orang lain. Karena child anak-anak, adult dewasa. Karena dia merasa anak-anak, maka dia mengandalkan kepada yang dewasa. Maka dikatakan sebagai hubungan yang mengandalkan terhadap yang lain. Yang ketiga adalah child parent. Di sini berarti bahwa hubungan tersebut atau hubungan interpersonal tersebut adalah berlindung dan merengek pada orang lain, atau dia minta perlindungan pada orang lain karena hubungannya adalah child to parent. Kemudian adult to child. Nah, kalau ini berarti bahwa karena adult dewasa, kemudian child ke anak-anak, artinya adalah kita mendampingi yang lainnya. Kemudian kita mengkritisi dalam hal yang positif, memberikan nasihat, masukan atas pola tingkah laku yang tidak baik, karena hubungan adalah adult to child. Kemudian yang kelima adalah adult to adult. Di sini berarti bahwa saling menerima dan saling memberi, saling timbal balik, karena posisinya dalam hubungan ini adalah adult to adult. Anda adult, saya juga adult. Berarti kita saling mengisi satu sama lain, memberikan masukan. Kemudian yang kelima adalah adult to parent. Di sini menghormati dengan segala pilihan kita. Jadi hubungannya lebih meningkat. Kalau tadi adult to adult saling memberikan masukan, kalau adult to parent lebih kepada menghormati dengan pilihan kita. Kemudian parent to child. Parent to child adalah ini lebih cenderung pada kata-kata mendikte, karena parent kan orang tua ya. Kalau orang tua mendikte, tapi mendikte yang baik. Karena tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya kepada sesuatu yang tidak baik. Tidak ada orang tua, meskipun dia seorang bandit, maka tidak ada orang tua yang mengatakan, nak, kalau sudah besar kamu jadi bandit saja. Gak ada, kecuali sudah koslet di dalam kepalanya. Maka parent to child artinya mendikte
dengan menggunakan kata-kata yang bijak, nasihat-nasihat yang bijak. Jadi hubungan parent to child lebih pada melindungi, mengayomi, memberikan arah, jalan. Berdasarkan apa? Karena kalau parent biasanya sudah mengalami proses-proses yang panjang. Dia sudah tahu pahit dan manisnya kehidupan, orang tua lebih tahu daripada anak-anak kan. Maka dikatakan hubungannya adalah parent to child. Bagaimana kalau terhadap teman? Bisa saja temannya seperti anak-anak, karena perlu dinasihati terus. Sementara teman yang lainnya bertindak sebagai parent, dia yang memberikan nasihat, wejangan, motivasi agar si temannya tersebut maju ke depannya, tangguh, tidak pernah berputus asa. Maka dikatakan hubungan pertemanan itu adalah seperti parent dan child. Kemudian parent to adult ini lebih pada mengarahkan serta memberikan saran-saran, karena parent to adult konteksnya adalah pemilihan kata-kata dan bahasa, karena tidak sama lagi dengan yang parent to child tadi. Kalau tadi kan seperti anak-anak, umurnya dewasa, tingkah lakunya kayak anak-anak. Makanya hubungan antara kedua sahabat tersebut seperti parent dan child. Dia mengasumsikan seperti anaknya. Kalau yang sekarang parent to adult, posisinya dia memposisikan sebagai orang tua, temannya sebagai orang dewasa. Maka sifatnya adalah seperti memberikan saran-saran yang baik. Kemudian yang terakhir adalah parent to parent. Ini kalau sudah parent dengan parent, dua sahabat parent dengan parent, maka konteks pembicaraannya adalah filosofi tingkat tinggi. Dia akan berbicara bahasa-bahasa langit, bahasa-bahasa yang sangat jauh ke depan. Sudah tidak lagi berbicara tentang konteks dunia, dia sudah sampai ke, bahkan mungkin sampai ke langit yang ketujuh. Karena konteksnya sudah parent to parent, bahasa-bahasa yang sangat wisdom. Nah, ini adalah pola transaksi, pola yang dikatakan sebagai pola transaksi dalam interpersonal, hubungan antara dua orang atau lebih dalam sebuah percakapan, dalam sebuah pergaulan. Kita akan lihat lagi kemudian, setiap orang mempunyai gaya-gaya interpersonal. Sekarang kita lihat yang negatif dulu. Seperti apa sih gaya interpersonal negatif? Nah, kita sering dengar bahwa orang mengatakan dengan kata sifat. Jadi gaya interpersonal negatif dikatakan dengan kata sifat. Misal dikatakan Anda serakah, maka kata serakah tersebut adalah interpersonal negatif. Gaya interpersonal negatif adalah dia ingin melakukan apa saja untuk menjadi pemenang dan penguasa, berdasarkan keyakinan bahwa dalam pekerjaan berlaku hukum rimba. Jenis ini biasanya lebih banyak memikirkan dampak suatu masalah bagi diri sendirinya saja, dibandingkan ia memikirkan solusi atas masalah, serta berkeinginan kuat dipatuhi oleh semua orang. Maka ini kita katakan sebagai gaya interpersonal negatif. Kemudian ada juga gaya interpersonal negatif yang dikatakan defensif. Defensif adalah selalu bersikap membela diri jika melakukan kesalahan dan sangat sulit untuk meminta maaf. Kemudian dia hipersensitif terhadap kritik, nasihat, dan bantahan orang lain, serta memaksakan pandangan pribadi
walaupun harus memanipulasi data. Biasanya ia bukanlah seorang pendengar yang baik. Baru Anda mau ngomong pasti dia salah, baru mau ngomong dia salah. Kenapa? Dia hanya ingin didengarkan, tidak mau mendengarkan. Ini dikatakan gaya interpersonal negatif yang disebut sebagai defensif. Kemudian gaya interpersonal negatif berikutnya adalah abrasif. Berdasarkan kecurigaan tidak disukai orang lain, jenis ini berusaha mengontrol segala hal dan tidak percaya pada kemampuan orang lain. Selalu ingin berdebat dan memperpanjang masalah karena selalu menganggap bodoh saran-saran ataupun komentar orang lain, sehingga lebih senang mengkritik dan menggurui orang lain. Ini disebut dengan gaya interpersonal negatif abrasif. Dia tidak mau dikoreksi tapi maunya mengkoreksi. Itu ya. Yang terakhir adalah pemalu. Selalu merasa cemas. Dia tidak pede di depan banyak orang. Takut untuk membantah gagasan ide orang lain. Dia malu dan dia tidak mau adu argumentasi. Dia juga tidak mau memberikan pendapat ataupun percaya atas kemampuan dirinya, sehingga ia akan kesulitan ketika menghadapi figur-figur kekuatan di tempat ia bekerja. Nah, kalau kata orang sebutnya dia pemalu, malu. Tapi jangan malu-maluin. Dia pemalu. Dan pemalu ini agak sulit untuk berkembang. Kemudian kita akan melihat lawannya. Lawannya adalah gaya interpersonal positif. Yang pertama adalah sifat empati. Apa sih sifat empati itu? Empati adalah kemampuan mengekspresikan sikap memahami, merasakan emosi ataupun perasaan orang lain. Jenis ini bersedia menerima ungkapan perasaan orang lain dengan tetap meminimalkan pertimbangan nilai atau value judgment, menghindarkan tunjuk jari ataupun kalimat tuduhan, serta lebih banyak menyimak atau mendengarkan. Empati dalam bahasa singkatnya adalah menempatkan diri kita kepada orang lain. Jadi ketika misal dia mendatangi temannya yang sakit, maka dia menempatkan dirinya untuk seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan oleh temannya, itu empati. Kalau temannya bahagia, maka dia akan menempatkan dirinya seolah-olah dia pun akan berbahagia. Empati. Empati datangnya tidak hanya dari lisan, tapi juga dari hati. Jadi ada koneksitas antara perkataan dengan hatinya, nyambung. Karena kalau di lidah saja, di hati tidak, namanya bukan empati. Kan suka orang bilang, saya empati, Anda sakit. Tapi setelah itu cengar-cengir. Jadi antara kata-kata dengan hatinya tidak sinkron. Nah, sementara empati adalah dia bisa memahami, merasakan emosi maupun perasaan dari orang lain. Ini adalah gaya interpersonal positif. Yang kedua, humor. Kalau orang suka bilang Anda humoris sekali, dan itu baik. Humor sangat penting untuk membina hubungan interpersonal yang efektif dan meredakan ketegangan dalam suatu situasi. Suatu lelucon, sindiran yang positif, kemudian bahasa-bahasa yang mengundang tawa ataupun kejadian-kejadian yang lucu dapat membantu menjadikan hubungan yang lebih solid.
Orang-orang yang bisa berhumor ini tergolong orang-orang yang cerdas, karena sulit untuk membuat sebuah humor, apalagi dengan bahasa-bahasa yang singkat, tapi orang bisa tersenyum dan tertawa. Kadang-kadang untuk mengobati teman yang stres juga diperlukan orang-orang yang bisa melakukan humor tingkat tinggi, sehingga ia bisa dan mampu melupakan dari permasalahan atau stresnya, baik stres dalam keluarganya, lingkungan kerjanya, atau yang lainnya. Jadi humor adalah gaya interpersonal positif. Orang yang biasa humor biasanya lebih sehat jiwa dan raganya dibandingkan orang yang selalu stres, selalu tegang. Yang ketiga adalah sopan santun. Sopan santun memiliki banyak aturan dalam komunitas dan perilaku di tempat kerja. Dan yang terpenting adalah tetap menghargai orang lain tanpa harus merendahkan harga diri sendiri. Jadi kita sopan santun terhadap orang lain, tapi jangan mengorbankan diri sendiri. Sopan santun yang tepat, yang terukur, yang tidak merendahkan harga diri sendiri. Kalau dalam bahasa Islam mungkin bisa diartikan sopan santun ini adalah bagian dari akhlak. Kalau anak sama orang tua cium tangannya di sini. Kalau zaman now kan cium tangannya di jidat. Entah kenapa, apakah memang jidat sudah menjadi mulut atau seperti apa. Karena kalau dari zaman kita kecil, kalau cium tangan itu biasanya di sini, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau sekarang cium tangan, kan dibilang cium tangan, tapi jadi cium jidat di sini, cium, gitu ya. Kalau dia pakai di sini, kalau dia pakai ke saya kan bisa cepat, bisa lepas dengan saya. Ya, jadi akhlak anak terhadap orang tua cium tangan. Teman ingin minjam barang temannya, maka harus permisi dulu. Maaf, boleh nggak saya pinjam sendalnya? Nah, itu bagian dari sopan santun. Sopan santun meminjam, tapi setelah itu kembalikan lagi. Yang rada-rada, nah ini yang rada-rada tidak paham, dia ambil dulu sendalnya, setelah itu baru dia bilang, sendalnya saya pinjam. Nah, itu namanya nggak sopan, adabnya nggak ada, atau sopan santunnya tidak ada. Karena diambil dulu, baru dia bilang, saya pinjam sendalnya. Terus sendal saya kemana? Udah nggak ada. Nah, itu namanya nggak punya adab. Kalau bahasa kita disebutnya nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya golil adab, adabnya nggak ada, adabnya sedikit. Jadi kalau punya temennya main comot aja. Yang bagus seperti apa? Izin dulu lah, saya pinjam dulu ya. Atau ada pinjam meminjam uang juga sama. Pinjam, bilang seminggu, nanti saya kembalikan ya. Nah, jangan kembalikannya setelah 10 tahun. Kesian yang punya, yang meminjami. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah trust, kepercayaan. Ini juga bagian dari interpersonal positif. Kepercayaan memiliki arti yang sangat mendalam. Tanpa adanya rasa saling percaya, tak akan ada hubungan interpersonal yang berkesinambungan. Trust is the glue of life. Kepercayaan adalah lem perekat kehidupan. Anda ketika memberikan kepercayaan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut tidak melaksanakan kepercayaan yang Anda berikan secara benar, jawabannya pasti Anda akan sangat kecewa, dan hubungan Anda dengan dia pasti akan berantakan, karena sudah tidak ada lagi trust atau kepercayaan. Kepercayaan sangat mahal. Sekali dikhianati, Anda pasti akan berkata, saya tidak akan percaya kepada Anda lagi selamanya.
karena Anda sudah melalaikan, menyia-nyiakan kepercayaan dari saya. Orang tua juga sama, memberikan kepercayaan pada anak untuk belajar, maka sang anak juga harus belajar semaksimal mungkin. Kenapa? Karena orang tua tahu memberikan pendidikan adalah jalan terbaik untuk masa depan mereka. Ketika anak main-main, tentu orang tua akan sangat kecewa, karena kepercayaan yang diberikan untuk sukses dalam belajar malah menjadi tidak karu-karuan. Tapi ketika sang anak menjalankan kepercayaan dari orang tuanya, pasti orang tuanya akan tambah sayang. Begitu juga antar teman. Kadang-kadang seorang teman memberikan kepercayaan yang penuh, mendelegasikan, memberikan tugas, memberikan sesuatu pada temannya, tapi temannya justru mengkhianati. Nah, ini seringkali menjadi hubungan interpersonal yang tidak baik di antara hubungan antara teman dengan teman, anak dengan orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya penting menjaga dari yang namanya trust. Makanya tadi dikatakan trust is the glue of life. Kepercayaan adalah perekat daripada kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah dari gaya interpersonal positif adalah analisis audiens. Analisis audiens adalah kemampuan dalam memahami orang lain. Ini adalah salah satu syarat dalam membangun hubungan interpersonal. Semakin tepat pemahaman seseorang pada lawan bicaranya, semakin tepat sikap yang diterapkan dalam interaksinya. Makanya dikatakan dia mampu menganalisis audien. Dia bisa membaca temannya seperti apa, karakter temannya seperti apa. Ada yang temannya kutu buku, dia bisa beradaptasi dengan temannya yang sangat kutu buku, karena dia mempunyai kemampuan menganalisis audiens. Ada yang temannya hobi shopping, dia juga bisa beradaptasi, tapi dia juga punya rem karena dia bisa menganalisis. Jadi dari ketika dia berkumpul dengan sebuah komunitas teman-teman, dia punya kemampuan. Si A tipikal begini, si C dan si D dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dalam memposisikan dirinya, dia tidak hanya memposisikan dirinya terhadap lawan-lawan bicaranya atau dalam pergaulannya, tapi dia juga punya rem-rem khusus yang juga untuk menjaga interpersonal di antara hubungan mereka. Oke, kita lanjutkan. Dalam hubungan interpersonal pasti juga ada yang namanya konflik. Karena tidak mungkin dalam namanya persahabatan, pertemanan atau interpersonal relationship dalam bahasa kerennya, pasti ada konflik. Nah, bagaimana mengatasi konflik dalam interpersonal? Ada yang tipenya avoiding, dia lebih senang menghindar. Teknik ini dilakukan jika ada hal lain yang lebih penting. Tidak ada peluang untuk menang. Damai lebih menguntungkan, menenangkan situasi, memberikan waktu untuk saling merenung, serta memikirkan biaya konflik yang lebih besar. Kemudian ada orang lain yang dapat mengatasi konflik dengan lebih baik. Jadi dia lebih memilih menghindar. Karena kalau dia teruskan akan jadi aur-auran, kata orang Betawi, malah jadi memperburuk situasi tersebut. Maka ada teknik yang namanya teknik menghindar. Sudah dilakukan pertimbangan secara matang. Kenapa dilakukan teknik menghindar? Salah satunya tadi adalah tujuan adalah saling menenangkan situasi. Kemudian sudah juga dipertimbangkan secara matang biaya konflik yang lebih besar, cost-nya akan lebih tinggi kalau dilanjutkan. Maka dia lebih cenderung memilih untuk menghindar atau avoiding from the conflict. Kemudian kita akan melihat yang kedua adalah accommodating, menjaga harmoni. Teknik ini dilakukan jika Anda tahu Anda salah.
khususnya untuk masalah yang penting bagi orang lain tapi tidak penting bagi Anda. Meningkatkan kredibilitas sosial, meminimalkan kerugian jika kalah, stabilitas lebih penting dibanding konflik, dan membiarkan orang lain belajar dari kesalahan mereka. Maka ini dikatakan teknik accommodating atau menjaga harmoni. Jadi teknik ini dilakukan jika Anda tahu Anda salah, khususnya untuk masalah yang penting bagi orang lain tapi tidak penting bagi Anda. Kan ada kadang-kadang seperti itu. Masalah tersebut buat kita tidak penting tapi penting buat orang lain. Kemudian Anda ingin meningkatkan kredibilitas sosial, meminimalkan kerugian jika kalah, stabilitas lebih penting dibandingkan dengan berkonflik, serta membiarkan orang lain belajar dari kesalahan mereka. Kemudian kita akan melihat juga competing atau menguasai. Jadi mengatasi konflik berikutnya yang nomor 3 adalah competing, menguasai. Teknik ini dilakukan jika dalam keadaan darurat perlu solusi yang cepat, dan orang lain untung jika Anda tidak menguasai mereka. Nah, ini teknik yang dikatakan teknik competing. Teknik ini dilakukan jika darurat atau perlu resolusi yang cepat, dan orang lain untung jika Anda tidak menguasai mereka. Kemudian mengatasi konflik yang keempat adalah collaborating atau kerjasama. Teknik ini dilakukan jika hubungan jangka panjang kedua belah pihak sangat penting. Kepastian komitmen sangat perlu dicapai melalui konsensus di mana pihak lain bersedia melakukan kolaborasi. Jadi lebih cenderung dikatakan bahwa bagaimana melakukan kerjasama daripada konflik berlarut-larut, karena lebih mementingkan untuk kepentingan yang jangka panjang. Kemudian yang terakhir dalam mengatasi konflik adalah compromising atau kerjasama dan saling menyusun strategi. Teknik ini dilakukan jika kedua belah pihak berkekuatan seimbang serta memiliki tujuan saling menguntungkan. Perlu penyelesaian sementara terhadap masalah yang kompleks dan berada di bawah tekanan waktu. Sementara itu kolaborasi sudahlah tidak berhasil. Nah, dikatakan compromising kan seorang udah kompromin aja masalahnya lah, dikompromiin saja. Kedua belah pihak sudah saling mengukur kekuatan yang mereka saling miliki, serta mereka saling mencari jalan di mana ujungnya adalah win-win solution, saling menguntungkan kedua belah pihak. Baiklah, sekarang kita akan melihat dalam pergaulan pasti Anda akan menemui orang-orang yang sulit. Orang-orang sulit ini kalau bahasa anak sekarang sebut orang-orang yang menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Karena ketika Anda bicara sama dia, diri Anda merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang Anda merasa tidak enak dalam hati Anda, pikiran Anda. Nah, kita akan lihat jenis-jenis daripada orang-orang sulit tersebut. Yang pertama, attackers. Attackers adalah perilaku yang memaksakan kehendak serta pendapat kepada orang lain. Dia membutuhkan orang lain untuk menjadi pendengarnya, serta memerlukan banyak ruang serta waktu untuk mengeluarkan isi hati mereka. Jadi Anda diposisikan sebagai pendengarnya, dia minta didengarkan. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya teman yang seperti ini, dia minta Anda untuk menyimak segala ceritanya selama 1 harian. Dia tidak akan mau, orang seperti ini tidak akan mau mendengar pendapat Anda. Jadi Anda diposisikan hanya sebagai pendengar saja, menyimak saja. Ini disebut dengan attackers. Yang kedua adalah jenis-jenis dari jenis-jenis orang sulit adalah sifat egois atau egotis.
Perilaku memaksakan kehendak oleh mereka yang memang ahli dalam bidang tertentu. Jadi egotis adalah perilaku memaksakan kehendak oleh mereka yang memang ahli dalam bidang tertentu. Dia akan kekeh dengan pendapatnya, dengan analisanya, dengan pengalamannya. Dan orang akan berkata dia sangat egotis atau egois dengan pendapatnya. Boleh jadi dia punya keahlian dalam bidang tertentu. Karena dalil-dalil yang Anda kemukakan kepada dia dianggap olehnya lemah, maka dia tetap memaksakan kehendak pendapatnya bahwa dialah yang paling benar. Kemudian yang ketiga adalah sneakers. Yang ketiga adalah sneaks. Perilaku yang sering menggunakan sindiran tajam atau sarkasme. Orang suka bilang sarkasme, apa sih sindiran-sindiran yang tajam? Ini dilakukannya sebagai senjata untuk memenuhi keinginan diri. Anda suka menemui pasti dalam kehidupan ada orang-orang yang bicaranya itu kalau nyindir langsung tajam. Jadi kalau misalnya dalam pergaulan, misal Anda udah berdandan bagus-bagus, udah cakep, udah cantik atau udah ganteng, kemudian dia bilang, Anda dandan gak dandan mah sama aja. Itu sindirannya tajam. Dia kurang bisa menghargai bagaimana Anda sudah berusaha untuk menjadi tampan atau cantik. Baiklah, kita lanjut. Tadi sneaks, jadi orang-orang yang selalu menggunakan kata-kata tajam. Setiap dia berkata, dia akan sangat melukai hati seseorang dan pikiran orang lain. Yang keempat, jenis-jenis orang sulit adalah victims. Perilaku yang memandang diri secara negatif, tindakannya lemah dan lamban, mudah menyerah, tidak percaya diri, dan sering merengek memohon sesuatu. Jadi disebut victims. Misal Anda sekolah, tinggal buat karya tulis, kemudian Anda tidak melanjutkan lagi untuk menyelesaikannya, dan Anda merasa bahwa Anda sudah tidak mampu lagi. Padahal cuma gara-gara Anda merasa sulit menghadapi pembimbing Anda. Padahal kan pembimbing Anda juga manusia. Anda makan nasi, dia juga makan nasi. Harusnya tidak boleh langsung merasa minder, merasa lemah, merasa rendah diri. Nah, victim ini juga adalah orang-orang yang sulit, karena kan karakter terbangun karena hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus di masa yang lalu, maka menjadi karakternya seperti itu. Makanya disebut karakter sulit untuk dirubah, karena karakter merupakan akumulasi dari hal-hal yang dulu dia kerjakan. Orang bilang tabiatnya udah kayak begitu. Jadi baru dapat masalah dikit nyerah, baru kesalahan dikit, dikasih ujian dikit nyerah. Kalau bahasa anak sekarang mentalnya mental tahu, mental tempe. Dia nggak tangguh, nggak tough. Kalau yang bukan victim kan tangguh, dia pantang menyerah. Biarpun bumi berguncang keras, langit pecah, kalau belum selesai, saya akan selesaikan. Nah, itu dia tangguh. Orang mau bilang apapun, saya akan tetap usaha yang maksimal. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain, karena dia sudah tangguh dalam jiwanya. Nah, victim ini adalah jenis-jenis orang yang sulit, orang-orang yang cepat sekali merengek, menyerah. Sudahlah, kok gak dilanjutin sekolahnya, udahlah orang pintar udah banyak.
Akhirnya yang dengar jawab lagi, ya udah. Jadi jumlah orang yang tidak pintar nambah lagi. Ya, jangan menjadi orang-orang yang victims. Mudah merengek, mudah menyerah dalam sesuatu. Jadilah orang yang tangguh. Sekali langkah maju ke depan, pantang mundur ke belakang. Sekali koper dibawa, pantang bawa koper lagi. Sekali bangau terbang tinggi, harus turun juga. Capek juga kalau di atas mulu ya. Nah, itu beda. Jadi sepandai-pandainya bangau terbang harus turun juga. Loh kok gitu Pak? Kenapa nggak terbang terus? Sebenarnya di atas tidak ada rest area. Kesian juga, dia harus turun. Kalau untuk kasus yang bangau harus turun ya. Kemudian kita akan melihat negators. Negators juga termasuk dalam orang-orang yang sulit. Negators adalah perilaku yang selalu curiga pada para pemegang kekuasaan. Ia percaya bahwa tindakan atau gagasannya adalah salah satu atau satu-satunya cara yang terbaik. Negator ini perilaku yang selalu mencurigai orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi kalau Anda bekerja, Anda selalu curigai dengan atasan Anda. Dia percaya bahwa tindakan atau gagasannya adalah satu-satunya cara terbaik. Dia nggak percaya dengan atasannya. Dia tidak mau percaya sama atasan tempat dia bekerja karena dia tahu bahwa atasannya lebih rendah dari dia. Menurut dia. Nah, ini dikatakan orang yang tipe orang-orang sulit, tipe negators. Sekarang kita lihat jenis orang sulit berikutnya adalah super agreeable people. Super agreeable people. Perilaku yang asal bos senang, ABS, yang penting bapak senang, bos senang. Nah, ini super agreeable people. Ia melakukan apa saja tanpa dipikir lagi dan kadang tanpa mempedulikan kebutuhannya sendiri. Terlalu berkomitmen tetapi sering membuat frustasi banyak orang akibat kegilaannya bekerja. Nah, ini ada sisi di mana dia bisa membuat orang pening 7 keliling. Kenapa pusing? Kalau bahasa anak sekarang disebut, bisa dikatakan sebagai orang-orang penjilat. Ya, suka diilustrasikan kalau orang-orang tipe ABS itu adalah yang penting bapak senang, apa yang dia ngomong udah oke aja, udah bagus aja. Sampai dibilang kamu cebur kecomberan, oke bos, yang penting bos senang. Padahal nyebur kecomberan, nyebur ke got. Ini tipe ABS. Jadi ini kalau orang ada tipenya yang kayak begini sulit untuk dihilangkan. Karena tadi saya katakan, at the first you make habit, at the last habits make you. Saat pertama Anda membentuk sebuah kebiasaan, maka pada akhirnya kebiasaan tersebut yang akan membentuk Anda. At the first you make habits, at the last habits makes you. Kita akan lanjutkan. Kemudian adalah dari jenis-jenis orang sulit dikatakan unresponsive people adalah perilaku yang paling sulit untuk diatur karena tidak bisa ia didesak untuk berbicara atau mengemukakan pendapatnya. Dalam bahasa anak gaul dibilang dalam satu kata untuk unresponsive people atau unresponsive people, anak gaul bilang tipe orang sulit ini adalah tipe orang yang cuek, sabuduting. Jadi dia nggak mau ambil pusing dengan hal-hal yang lain. Maka bahasa kita unresponsive people adalah tipe orang cuek. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat. Pasti tak ada gading yang tak retak. Pasti ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Mudah-mudahan hari ini di hari Selasa tanggal 15 bulan Juni
kita semua selalu dalam keberkahan, dalam lindungan, selalu mendapatkan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an, menjadi pribadi-pribadi yang baik, bersahaja, dan pribadi-pribadi yang tidak pernah berputus asa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.